سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala mathabatan lin-nasi wa amna. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahibul Bait yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita menyatakan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini sama-sama kita bisa berkumpul dalam rangka yaitu adalah silaturahim sekaligus mengadakan pengajian. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini membawa keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya kira acaranya sore. Jadi tadi waktu setelah salat zuhur di Masjid Raya, habis imam zuhur di sana, saya keluar dari masjid tadi menuju ke Argapura dengan menggunakan baju kaos. Sempat ketemu dengan Pak Jainuddin di pintu gerbang Masjid Raya. Saya tidak tahu juga kalau beliau mau ke sini. Nanti setelah ditelepon kalau acaranya siang, baru saya menuju ke sini. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya kira acaranya sore padahal siang. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis Nabi mengatakan, majalisul ilmi sa'ah, duduk-duduk sejenak mendengarkan ceramah agama, kata Rasul, maka Allah akan memberikan pahala khairum min alfi rak'ah, lebih baik daripada kita melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, sudah pernah kita salat sunat 1000 rakaat satu hari? Sudah pernah, Bu? Bapak-bapak sudah pernah, Pak? Pak Haji? Belum. Ya. Terus terang saya juga belum pernah. Tapi pada kesempatan ini kita coba. Caranya gampang. Bagaimana caranya? Caranya hanya duduk-duduk tenang, mendengarkan ceramah agama, khairum min alfi rak'ah. Itu lebih baik daripada kita melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Kalau mau lihat dari segi jumlahnya luar biasa, Bapak Ibu, betul? 1000 rakaat ini loh. Jangankan 1000 rakaat, 8 rakaat saja tarawih banyak yang lari. Betul, Bu? Ya, jadi orang Indonesia itu pada umumnya suka kalau melaksanakan ibadah ringkas-ringkas. Jadi kalau misalnya ada yang lebih banyak dan ada lebih sedikit, pasti ambil sedikitnya. Contoh misalnya, saya mau tanya ibu-ibu, kalau laksanakan salat tahajud berapa rakaat, Bu? Berapa, Bu? 2, padahal ada 8 rakaat. Kalau bapak ibu melaksanakan salat duha berapa rakaat? Berapa? Paling banyak mungkin 4, ya kan? Padahal ada 12 rakaat. Itu artinya bahwa ternyata orang Indonesia itu, kalau dia beribadah, melaksanakan satu ibadah, kalau ada panjang dan pendeknya, pasti diambil yang minimalnya, pendek-pendeknya. Ya. Sama dengan tarawih. Itu tarawih ada 8 rakaat, ada 20 rakaat. Tapi saya yakin dan percaya, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, pasti kebanyakan ambil 8 rakaat. Betul, Bu? Kenapa demikian? Karena memang kalau suka ringkas-ringkas. Ya, karena memang pada umumnya kita orang Indonesia seperti itu. Ya, tapi tidak apa-apa, duhanya 2 rakaat. Tahajudnya 2 rakaat. Yang penting tiap malam istiqamah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai ibadah yang istiqamah. Meskipun sedikit, yang penting istiqamah. Karena istiqamah itu memang berat. Kenapa berat? Karena hadiahnya surga. Yang ringan itu, Bu, istirahat. Hadiahnya kipas angin. Kalau mau ringan istirahat, ya kipas angin hadiahnya itu. Tapi kalau mau dapat surga, yaitu harus
istiqamah. Tapi lebih bagus lagi kalau banyak kita lakukan dan bisa istiqamah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini pengajian silaturahim alumni haji ya. Tahun berapa? Pak Haji? 2010 sama 2016. 2010 dengan 2016. Berarti 13 tahun yang lalu nih. Ya. Ada haji, sudah haji 13 tahun yang lalu. Jadi itu haji ada dua tujuan kita kalau pergi haji. Yang pertama, mudah-mudahan mendapatkan haji makbul. Apa itu makbul? Diterima oleh Allah. Yang kedua, mudah-mudahan kita menjadi haji mabrur. Haji apa Bapak Ibu? Mabrur. Mabrur itu artinya adalah haji yang menjadi pribadi lebih baik. Itu namanya mabrur. Jadi kalau misalnya ada orang yang melaksanakan ibadah haji, setelah pulang dari haji, tambah kacau orangnya, tidak mabrur itu. Kenapa? Sebab mabrur itu tandanya menjadi lebih baik. Karena itu memang kita harapkan. Itulah sebabnya ketika kita misalnya melakukan suatu dosa, maka kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tobat yang kita laksanakan itu Bapak Ibu, insya Allah akan bisa membuat pribadi kita ini menjadi pribadi yang baik. Betul Bapak Ibu? Iya. Karena tobat itu penting. Karena di sini tidak punya dosa. Betul? Semua pasti punya dosa. Dan semua yang hadir pada kesempatan ini pasti banyak dosanya. Angkat tangan yang sedikit dosanya. Ada sedikit dosanya sini? Ada? Tidak ada. Semua pasti banyak dosanya. Ustaz saja banyak dosanya. Karena ustaz juga manusia. Tuh. Makanya penting kita banyak-banyak bertobat kepada Allah. Kenapa bertobat kepada Allah? Karena kita ini tiap hari melakukan dosa. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hampir semua berdosa. Tangan pernah berdosa, Bu? Pernah berdosa, Pak, tangan? Pernah. Kaki pernah berdosa? Telinga pernah berdosa? Mata pernah berdosa? Sering. Apalagi laki-laki. Ya bukan laki-laki alumni haji ini, bukan. Karena laki-laki itu paling banyak dosanya itu di matanya. Ya, karena memang kodratnya laki-laki begitu. Senang melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu kodratnya laki-laki. Tapi ada caranya Pak Haji. Supaya kita tidak berdosa. Caranya bagaimana? Caranya kalau lihat sesuatu itu tanpa disengaja, ucapkan istighfar, palingkan pandangan, insya Allah tidak berdosa. Yang salah kalau misalnya kita lihat sesuatu itu tanpa disengaja, ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi lihat terus. Itu baru berdosa. Istighfar kena tambah lagi. Alhamdulillah. Tambah dosanya. Jadi ternyata laki-laki itu paling banyak dosanya itu di matanya. Mulut pernah berdosa, Bu? Bu, mulut pernah berdosa? Pernah dosa, Bu? Sering. Tiap hari. Apalagi perempuan, Bu ya? Ya bukan perempuan di sini, bukan. Perempuan sana jauh ya. Tapi pindahan dari sini. Jadi ternyata mulut itu bagi perempuan paling banyak dosanya. Kenapa banyak dosanya? Karena kodratnya perempuan itu suka bercerita. Biar bukan urusannya dicerita juga. Apalagi kalau mencuci di sumur sesama perempuan. Kucek pakaian, goyang tangannya, goyang mulutnya juga. Tidak tahu apa nak cerita. Biasa lebih berbusa mulutnya daripada busanya sabunnya. Lebih banyak busanya mulut daripada busa sabunnya. Ya. Jangankan seperti itu. Kadang-kala kalau perempuan itu ikut bermajelis taklim, ikut tabligh akbar, ikut majelis ilmu, kadang-kala ini Lisa masih berdosa. Dosanya di mana, Bu? Dosanya sembarang komentarnya. Biar pakai aja temannya dikomentari juga. Dia bilang, coba lihat jilbab dengan bajunya. Tidak serasinya. Persis bendera umbul-umbul. Padahal yang acara pengajian bukan 17 Agustus. Kamu berdosa. Mencela pakaian itu. Pulangnya dari pengajian. Berdosa lagi. Di mana dosanya? Kue lagi ngecela. Nah, telepon temannya sesama ikut pengajian tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi waktu ikut pengajian, tidak rasa gitu jalan koteknya. Kenapa kah? Kayaknya basi-basi isinya. Padahal 9 biji nak makan. Berdosa mencela makanan namanya itu. Ya makanya penting kita selalu beristighfar, banyak-banyak bertobat karena kita ini banyak dosa, ya kan? Bagaimana caranya perbanyak salah sunat tobat, Bu? Bapak Ibu sudah pernah sunat tobat? Sudah pernah? Saya itu Bapak Ibu kalau memberikan manasik haji, bab pertama yang saya bahas kepada jamaah calon haji atau calon umrah itu bab tentang tobat. Tentang salah sunat tobat. Karena kita ini mau berangkat ke tanah suci, betul?
maka kita juga harus suci. Kadang-kala kalau kita tidak suci kemudian membawa dosa sampai ke tanah suci, biasanya Bapak Ibu kita dibersihkan di atas. Bagaimana caranya dibersihkan di atas? Berbagai macam caranya Allah. Ada orang dikasih hilang, betul Bu? Sebenarnya tidak hilang, kesasar. Ya kan, tidak tahu pulang ke hotelnya. Ada orang hilang barang-barangnya, betul? Ada orang dikasih sakit di atas, betul? Itu caranya Allah untuk membersihkan kita di atas. Makanya sebelum berangkat ke sana perlu kita bertobat, banyak istighfar, perlu banyak salah sunat tobat. Jadi saya tuh kalau kasih manasik orang, baik itu haji maupun umrah, bab yang paling pertama saya ajarkan tentang tobat. Kemudian yang kedua bab apa? Bab tentang istinja. Karena masih banyak orang berangkat haji tidak tahu istinja. Tahu istinja? Bersuci setelah buang air kecil dan bersuci setelah buang air besar. Karena ada orang sudah mau berangkat haji tidak tahu istinja. Cara ceboknya masih seperti anak-anak. Ya kan? Padahal istinja kan ada aturannya dalam agama, dalam fikih itu. Itu harus pelajari, tidak bisa tidak. Ya. Jadi salah sunat tobat ini sangat penting. Jadi sunat tobat itu tiap hari kita laksanakan Bapak Ibu. Ya, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat. Paling banyak kita melaksanakan paling bagus. Apa lapas dan niatnya? Ikut ke semua. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatat taubati rakataini lillahi ta'ala. Saya berniat salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Jadi sunat taubat itu salinya itu dengan niatnya. Sali itu lapas itu di lisan. Kalau niat itu di dalam hati. Ya, niatnya boleh pakai bahasa Indonesia, silahkan. Mau pakai bahasa Bugis pun boleh. Mau pakai bahasa Makassar pun boleh. Mau pakai bahasa Jawa juga boleh, terserah. Yang penting di dalam hati. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berniat dan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Rakaat pertama baca iftitah. Jadi itu iftitah, meskipun salat sunat tetap dibaca. Karena ada orang kalau melaksanakan salat sunat tidak iftitah. Tetap dibaca iftitah. Setelah baca iftitah baru kita membaca surah Al-Fatihah. Sudah baca Fatihah baru baca surah An-Nasr. Tahu An-Nasr? Apa Bapak Ibu An-Nasr? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu ada hadiahnya. Naik haji bagi yang mampu. Apa surah An-Nasr itu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Hafal surah An-Nasr? Hafal. Anaknya saja hafal, apalagi mamanya. Cucunya saja hafal, apalagi neneknya. Jadi kalau ada cucunya hafal, baru neneknya tidak hafal, apa Nabi bilang cucunya? Nenek bodoh. Izaja. Rakaat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kenapa izaja surah An-Nasr? Karena surah An-Nasr ini adalah surah yang menceritakan tentang taubat. Coba lihat di akhir surat An-Nasr ini. Innahu kana tawwaba. Wastaghfir kata Allah dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Jadi bagus kalau kita salat sunat taubat, surah yang kita baca adalah surah yang berkaitan tentang taubat. Ada bilang, Ustaz, bagaimana kalau tidak lancar izaja? Boleh ke surah lain? Boleh. Surah apa? Inatena. Bisa ke Ustaz? Oh bisa. Karena memang inatena itu surah andalannya ibu-ibu. Kenapa katanya cepat selesai? Apalagi kalau Pak Imam ambil inatena, gembira ibu di belakang itu. Apalagi kalau berjamaah dengan suaminya di rumah. Suaminya baca inatena, gembira istrinya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nabi bilang istrinya di belakang dalam hati, alhamdulillah. Fasalli li rabbika wanhar. Karena kebetulan ini suaminya barusan jadi imam. Banyak dulu itu imam-imam baru bermunculan Pak. Waktu Covid nih. Kau pernah kita dilarang ke masjid atau pernah? Pernah kita dilarang ke masjid? Pernah dong? Kan banyak dulu orang marah itu waktu ke masjid. Kalau di waktu dilarang ke masjid. Banyak orang marah, Pak. Mau kita tahu siapa yang paling marah? Mau kita tahu siapa yang paling marah waktu dilarang ke masjid? Mau tahu siapa yang paling marah, Pak Ji?
Orang yang tidak pernah ke masjid. Itu yang paling marah itu. Katanya, kenapa masjid ditutup? Orang mau pergi sembahyang. Kenapa ditutup? Sekalinya dibuka di masjid. Dibuka masjid, tidak kelihatan batang hidungnya di masjid. Padahal itu yang paling marah. Ya. Dulu itu waktu ditutup masjid, banyak imam-imam baru bermunculan. Di setiap rumah itu pasti ada imam baru. Semua suami-suami harus jadi imam. Nah, biar tidak biasa jadi imam juga. Karena kalau tidak jadi imam, marah istrinya. Nah, bilang imam, memang kalau tidak imam, kau tidak sembahyang ki. Terpaksa jadi imam. Karena imam paksaan, terpaksa salah sambungi ke siang. Karena jadi imam itu tidak gampang. Apalagi kalau ambil ki kuliah, tidak mau habis. Wala na'abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Wala na'abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Nah, ulangi 3 kali. Wala na'abidu. Nah, bilang dalam artinya, kenapa tidak mau habis ini? Karena tidak nak baca lakum dinukum waliyadin. Karena jadi imam itu tidak gampang. Karena dia baca inna atena, ayat ketiga tidak ada apa sambungannya. Inna, berhenti sejenak. Nah, bilang dalam artinya, apa sambungannya? Inna apa ini? Karena banyak inna dalam Al-Quran. Nah, ulang kembali. Inna, belum pindah ada apa sambungannya. Terpaksa anaknya sambung. Karena anaknya juga, Bu, lama tidak pergi mengaji karena COVID, terpaksa anaknya piti-piti sambungi juga. Itu Mamina baca tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah sambungi juga anaknya. Kenapa lama tidak pergi mengaji? Bukan hanya bapaknya salah sambung, anaknya juga salah sambung. Itu rakaat pertama baca izajah. Dihafal semua saja, dihafal. Hafal. Apa mama kalau tidak deh. Rakaat kedua baca Al-Fatihah. Sudah baca Fatihah baru baca Al-Ikhlas 3 kali. Ya, 1 kali boleh, tapi lebih bagus 3 kali. Karena orang yang baca Al-Ikhlas 3 kali sama halnya dia menamatkan Quran, seperti mengkhatamkan Quran. Karena 1 kali baca Al-Ikhlas sama membaca 1/3 daripada Al-Quran. Sama membaca 1/3. Jadi kalau baca 3 kali sama halnya membaca 30 juz ataukah mengkhatamkan Quran. Jadi kalau sudah maki salah sunat taubat 2 rakaat, istighfar, banyak istighfar. Makanya kalau sudah salah sunnah setelah azan, kan biasa banyak salah sunnah dilakukan. Tahiyatul masjid, salah sunnah taubat, salah sunnah rawatib, ataukah salah sunnah qabliyah. Jadi kalau misalnya kita sudah salah sunnah, sambil menunggu azan, iqamat, maka sambil kita beristighfar. Astagfirullah. Istighfar itu ada 4 macam. Yang pertama, astagfirullah. Paling pendek ini. Yang kedua agak lebih panjang. Astaghfirullahal azim. Ada lebih panjang lagi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ada lebih panjang lagi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 4 macam ini istighfar. Mau baca paling panjang bagus. Mau baca agak lebih pendek astagfirullah wa atubu ilaihi juga bagus. Mau baca agak pendeknya astagfirullahal azim juga bagus. Mau baca paling pendek astagfirullah juga bagus. Tapi jangan kasih pendek lagi. Astaga. Karena ada orang kasih pendek lagi. Astaga. Bukan astagfirullah. Nabi bilang. Astagfirullah. Paling pendek. Jadi kalau sudah sunat tobat istighfar. Sama Bapak Ibu. Kalau sudah sholat 5 waktu, salat fardu. Sudah salamkan kita istighfar dong. Astagfirullahalazim. Sudah salam dong. Baca istighfar 3 kali. Sama seperti itu. Jadi kalau sudah baca istighfar 3 kali kan berwirid maki. Baru baca tasbih. Subhanallah. Berapa kali? Alhamdulillah. Berapa kali? Allahu Akbar. Berapa kali? 33. Masing-masing 33. Tapi pelan-pelan. Jangan terlalu kencang. Karena ada orang kalau baca subhanallah kencang sekali. Saking kencangnya tidak bilang subhanallah. Dia bilang apa? Subuh. Mami bilang. Ada juga orang baca sonallah. Bukan subhanallah, sonallah Nabi bilang, Pak. Padahal subhanallah itu bilang sonallah. Saking kencangnya dia bilang alhamdulillah. Dia bilang apa? Handallah. Saking kencangnya tidak bilang Allahu Akbar. Dia bilang apa? Alabar. Salah sedikit bilang ber. Kenapa nak ber itu bahasa Bugis, beras.
Kita bilang Allahu Akbar pelan-pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan begitu. Ya. Baca istighfar, ya apa baca tasbih. Ya, kemudian tahmid, kemudian takbir. Masing-masing 3-3. Setelah itu baru berdoa, minta pengampunan kepada Allah. Apa pengampunannya? Baca doanya, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Dengan mengangkat kedua tangan kita seperti ini kalau berdoa. Jadi kalau berdoa, sebaiknya mengangkat kedua tangan. Karena ada orang kalau berdoa, santai sekali. Itu tangannya disimpan di atas paha. Amin. Amin. Bapak Ibu mau tahu ini doanya orang apa? Mau tahu? Ini doanya orang yang belum dapat masalah. Belum ada susahnya. Amin. Santai. Sekalinya diberikan masalah sama Tuhan. Diberikan, ya, apalagi diberikan, ya, suatu persoalan dalam hidupnya, langsung tangannya melebihi di atas kepalanya seperti ini. Ada seperti itu. Nanti dapat masalah baru ingat tuh Tuhan. Ketika tidak ada masalah, dia lupa kepada Tuhannya. Ya, dengan santainya dia berdoa. Tapi ketika dia dapat masalah, maka dia baru ingat kepada Tuhannya, baru bersungguh-sungguh berdoa. Sedangkan doa itu kan penting. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Makanya setiap selesai sholat, berdoa dulu. Ya, setiap selesai sholat fardu, duduk dulu berzikir. Selesai berdoa, baru berdiri. Jangan sudah salam, lompat keluar. Karena ada orang terlambat masuk, dia belakangan masuk, dia juga cepat keluar. Ditanya kenapa cepat sekali keluar, alasannya katanya panas pantatnya. Sekalinya pulang ke rumahnya main domino, duduk 5 jam, tidak panas pantatnya. Pantat cilaka. Kenapa ada orang duduk di masjid panas pantatnya? Berdoa. Inti doanya sunat taubat, doa minta pengampunan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ciri haji mabrur itu yaitu adalah menjadi pribadi lebih baik. Tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dulu waktu kita pergi haji Bapak Ibu, ada yang kita lakukan di jamarat. Ada toh? Melempar jumrah. Berapa kali kita melempar jumrah? 3 kali. Berapa kali? 7 kali. Secara lahiriah yang kita lempar itu batu, betul? Batu kerikil kita lempar. Tapi secara hakiki yang kita lempar itu sifat-sifat setan. Dilempar semua sifat malas, dilempar semua sifat kikir, dilempar semua sifat takabur, dilempar semua sifat iri hati atau kehasad, dilempar semua sifat ya sifat pemalas. Semuanya dilempar ketika kita melakukan jamarat. Maka ketika kita pulang dari haji, maka kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dinamakanlah sebagai haji mabrur dan mabrurah. Demikian Bapak Ibu, sebelum berdoa mungkin ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 surah ya setelah baca, jadi surah An-Nas bisa aja Anas bulan dan kita baca Inatainas surah pertama, jadi 2 surah baru di rakaat kedua itu surah Al-Ikhlas. Baik. Iya, jadi rakaat pertama itu 1 saja surah. Setelah baca Fatihah ya. Itu surah An-Nasr, Izaja. Maksud saya tadi kalau tidak hafal Izaja, boleh surah lain. Ya, Inatenaka, ya kan? Al-Falaka, ya terserah. Yang mana-mana yang lancar, yang ibu hafal itu saja yang ibu baca. Tapi kalau hafal Izaja, sebaiknya Izaja. Saya Bapak Ibu, mengapa yang saya ajarkan ini Izaja kepada orang? Karena saya sudah diijazahkan juga. Ya, ada diijazahkan oleh kiai saya, oleh guru saya. Ya, ketika menerima amalan sunat taubat ini, maka rakaat pertama yang diajarkan kepada kami yaitu adalah surah An-Nasr. Jadi ketika saya menyampaikan tentang hal seperti ini, maka saya juga sampaikan rakaat pertama adalah surah An-Nasr. Karena surah An-Nasr adalah surah yang berkaitan tentang taubat. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Ikhlas 3 kali. Ya, 3 kali, 1 kali boleh, tapi lebih bagus kalau dibaca 3
Ya 3 kali. Seperti itu Ibu Haji ya. Salat duha bagaimana? Nah, salat duha itu kan maksimal 12 rakaat. Salat duha. Yaitu dengan 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai 6 kali salam. Menjadi 12 rakaat. Jadi rakaat pertama itu Bu boleh wadduha walaili idza saja. Ya kan? Kemudian rakaat kedua itu boleh surah Al-Ikhlas. Ya kan? Begitupun dengan rakaat-rakaat selanjutnya. Wadduha Al-Ikhlas, wadduha Al-Ikhlas, wadduha Al-Ikhlas. Ya, seperti itu Bu. Sampai selesai 12 rakaat. Ya, tapi seandainya kalau misalnya 2 rakaat kita laksanakan tidak jadi masalah. Yang penting kita melaksanakan salat duha setiap pagi. Ya, meskipun sedikit yang penting bisa istiqamah. Karena Allah lebih mencintai amalan yang istiqamah meskipun itu sedikit daripada amalan yang banyak tapi tidak istiqamah. Begitu, Bu. Oke. Yang terbaik itu yang mana? Yang 4 atau yang 12? Yang terbaik. Kalau 12 kayaknya kalau iya. Kalau Lebih salat tahajud mungkin bisa kita salat sambung. Tapi kalau duha mau 12 rakaat. jadi amalan itu, Bu, amalan itu kuncinya ahsanu amala kuncinya. Ahsanu amala kuncinya, Bu. Amal yang terbaik. Yang dimaksud di sini amal yang terbaik, satu, tahu ilmunya. Jadi salat yang baik itu adalah ilmu yang kita tahu ilmu tentang salat. Itu satu. Yang kedua yaitu adalah amal yang terbanyak. Jadi semakin banyak kita laksanakan, maka semakin banyak pahalanya. Ya kan? Ya, tapi kalau misalnya ibu tidak mampu melaksanakan 12 rakaat tiap pagi, silakan melaksanakan 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang penting itu tadi istiqamah. Ya, sama halnya ketika misalnya ibu punya baju. Bajunya ibu hanya 4 lembar. Tapi mahal-mahal semua. Satu baju itu harganya 5 juta, Bu. Baju apa mau itu? Ya, hanya 4 lembar tapi satu baju harganya 5 juta. Itu lebih baik daripada ibu mempunyai baju 1 lemari tapi isinya cakar semua. Ya kan? Tapi lebih bagus lagi kalau ibu punya baju 1 lemari dan mahal-mahal semua. Kan begitu. Tuh, lebih bagus lagi kalau ibu laksanakan duhanya 12 rakaat dan bisa istiqamah. Itu Bu kuncinya. Terus doa kita jadi setiap kita di setiap habis salam kita baca lagi. Baik. Ulama fikih berpendapat doa iftitah itu hanya dibaca sekali. Jadi kalau ada salat sunnah yang banyak rakaatnya, iftitah itu dibaca sekali saja. Hanya pada rakaat pertama. Rakaat ketiga, rakaat kelima, rakaat ketujuh tidak perlu baca lagi doa iftitah. Hanya pada rakaat pertama. Itu menurut ulama fikih. Sama dengan tarawih, Pak. Itu tarawih hanya 1 kali baca doa iftitah. 1 kali lagi. 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tidak perlu lagi baca doa iftitah. Ya, gitu salat tarawih. Makanya saya Bapak Ibu, kalau pimpin salat sunat tarawih, rakaat ketiga itu setelah takbiratul ihram, saya hanya tumaknina sejenak kemudian langsung baca Fatihah. Allahu Akbar. Tumaknina sejenak. Baru langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu rakaat ketiga. Karena saya sudah membaca iftitah tadi pada rakaat pertama. Iftitah artinya pembuka. Jadi salat sunat tarawih cukup 1 kali dibuka. Nah, sama duduknya. Duduknya yang dipakai duduk tahiyat awal rakaat kedua. Rakaat keempat, rakaat keenam duduk tahiyat awal. Nanti rakaat terakhir ke-8 baru duduk tahiyat terakhir. Saya mau tanya Bapak Ibu, itu kalau kita sholat duduk tahiyat awal itu apa artinya? Apa artinya duduk tahiyat awal? Belum habis rakaatnya. Toh, kalau ini apa artinya? Sudah selesai. Jadi setiap 2 rakaat, rakaat kedua, 4, 6, duduknya tahiyat awal saja. Nanti rakaat terakhir ke-8 baru duduk tahiyat ini. Menandakan bahwa sudah habis rakaatnya. Nah, seperti itu Bu. Ya. Makanya tadi kuncinya itu amalan itu ahsanu amala. Orang yang melaksanakan amalan yang terbaik amalnya. Salah satu amal yang terbaik kalau tahu ilmunya. Makanya penting belajar. Ya, penting belajar, banyak bertanya supaya apa? Supaya kita lebih banyak tahu. Ya, apalagi tentang fikih, tentang ibadah kita lakukan setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sudah Bapak Ibu. Salat sunnah hajat sebaiknya dilaksanakan di sepertiga malam. Ya, sebelum tahajud. Ya, salat sunnah hajat. Karena semua orang pasti punya keinginan. Ada cita-cita. Ya, ada hajat yang ingin dicapai. Ya, maka untuk mencapai hajat itu maka laksanakan salah satu amalannya. Amalannya adalah melaksanakan salat
salah sunnah hajat. Ya, salah sunnah hajat kita laksanakan. Terus surah yang dibaca apa? Rakaat pertama Alam Nashrah, mempermudah hajat kita. Itu Alam Nashrah kan surah untuk memudahkan urusan itu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kita, Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kita. Makanya rakaat pertama baca Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak dan seterusnya sampai selesai. Rakaat kedua selamanya baca Al-Ikhlas. Ya, selamanya membaca Al-Ikhlas. Iya. Gitu Bu ya. Allah alam bisawab. Baik Bapak Ibu, demikian mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kesempatan ini membawa berkah bagi kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhiril kalam, wabillahi taufik wal Quran wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam